Kak, kenapa kak? Kakak mau boneka nggak kak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di PKKMB Universitas Negeri Jakarta 2025. Sebelum kita memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ari Mustafa selaku Duta Universitas Negeri Jakarta tahun 2024 yang akan memandu jalannya sesi podcast pada kali ini di bidang kerohanian, yang bertemakan menjaga iman di tengah derasnya arus global dan dunia digital. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan perwakilan dari masing-masing UKM di bidang kerohanian UNJ. Langsung aja kita bisa berkenalan, Kak. Boleh dengan Bang sebelah sini dulu? Oke, perkenalkan, nama saya Pius Nanbuo, saya biasa dipanggil Pius. Kebetulan saya perwakilan dari keluarga mahasiswa Katolik Cakra Mulia Universitas Jakarta. Oke, salam kenal ya Bang. Boleh selanjutnya? Ya, nama saya Fred Bagus Sagara, panggilannya Bagus dari LDK Salim UNJ. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Sophia Lauren Claudia Sinaga dari Persatuan Mahasiswa Kristen. Oke, boleh selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Jenis Karunawati atau biasa dipanggil Jenis. Saya ketua umum dari keluarga mahasiswa Hindu Buddha Universitas Negeri Jakarta. Oke, salam kenal ya buat teman-teman semuanya. Oke, baik. Di sini kan teman-teman tahu di UNJ bahwa bidang kerohanian punya wadahnya sendiri. Ada LDK Salim, KMK, PMK, dan KMHB. Keempat UKM ini jadi rumah untuk teman-teman yang ingin tetap tumbuh secara spiritual sambil kuliah. Nah, di sini aku pengen mengulik nih mengenai organisasi UKM-UKM yang ada di UNJ. Boleh nih Kak, cerita sedikit gimana sih awal mula organisasi kalian bisa terbentuk? Boleh dijelaskan secara singkat serta bidangnya itu apa aja sih Kak? Boleh dari sebelah sini? Oke, kalau dari KMK sendiri, mungkin sejarah singkatnya, ini agak sedikit membahas PMK juga, mungkin kalau salah bisa dikoreksi. Kalau dari KMK sendiri itu sebenarnya kita udah ada dari lama, udah sekitar 30-40 tahun yang lalu. Cuman kita tuh resmi berdiri itu di tahun 2016, tapi sebelum itu kita bergabung sama teman-teman PMK. Tapi di tahun 1987 itu ada sedikit perbedaan visi dan misi mungkin, makanya dari KMK sendiri itu memutuskan untuk mandiri berpisah dengan teman-teman dari PMK. Jadi kita mendirikan KMK sendiri, tapi baru diakuin kampus ya tadi di 2016, tepatnya 17 Mei 2016 baru kita diakui sama kampus. Dan tentunya kita berada di bidang kerohanian sih pasti karena Katolik ya. Oke, wah ternyata banyak juga ya perjuangan dari tahun ke tahun. Oke, mungkin boleh yang selanjutnya. Iya, kalau dari LDK Salim sendiri terbentuknya di tahun 1989. Jadi itu namanya masih non Islam atau Rohis. Kemudian seiring berkembangnya waktu dan ini dari jurusan gitu, nggak dari univ langsung ya, dari jurusan terus merupakan fakultas hingga akhirnya di univ ini dinamakan LDK Salim. Untuk namanya sendiri LDK Salim ini, Salim itu artinya sahabat muslim ya, jadi nggak ada unsur bahasa Arabnya. Jadi visinya karena untuk lebih dekat dengan mahasiswa muslim yang di UNJ agar bisa lebih berbaur dengan masyarakat atau mahasiswa muslim. Jadi di tahun 2012 akhirnya dinamakan LDK Salim UNJ. Itu sih sejarah singkatnya. Dan kita tentu di bidang kerohanian agama Islam. Oke, iya boleh. Selanjutnya dari kakaknya. Oke, kalau PMK itu udah ada sejak sebelum UNJ gitu, jadi IKIP Jakarta gitu. Jadi dia ada pada tahun 1971 itu namanya belum PMK, masih dalam unit kegiatan lembaga Dewan Mahasiswa bidang kerohanian gitu, nggak secara spesifik berlabel gitu kan PMK. Dan baru di tahun 1979 itu barulah ada perubahan, ada namanya Persatuan Mahasiswa Kristen gitu, dan di situ namanya jadi Persatuan Mahasiswa Kristen Ora et Labora namanya. Dan ketum pada saat itu Bapak Andre Trunggono gitu kan, menjadi ketua umum PMK pada tahun 1980 gitu. Baru seiring berjalannya waktu 1981 barulah perubahan juga, transisi nama IKIP menjadi UNJ. Dan ini ada perubahan juga, yang tadinya Persatuan Mahasiswa Kristen Ora et Labora IKIP menjadi Persatuan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Jakarta gitu hingga sekarang. Oke, baik. Berarti dari Islam juga, dari kakaknya juga banyak juga ya perkembangannya.
Oke, boleh yang selanjutnya sejarahnya. Oke, kalau misalkan dari KMHB sendiri, didirikannya itu pada tahun 1979 oleh dosen di Universitas Negeri Jakarta juga. Beliau adalah Bapak Iketut F. Sudiarta yang kebetulan saat ini menjadi guru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebenarnya untuk tanggal pastinya itu nggak ada. Namun akhirnya pada rapat tahunan anggota tahun 2013 ditentukan bahwa hari jadi KMHB UNJ itu pada tanggal 7 September. Karena 1979 jadi biar 7 September aja gitu. Nah, kalau misalkan berbeda nih dari teman-teman PMK, KMK, dan LDK, kalau dari KMHB sendiri kami menaungi 3 agama di UNJ. Yang pertama ada Hindu, Buddha, dan juga Konghucu yang terbarunya. Seperti itu. Oke, baik, berarti dari beberapa organisasi di sini emang berbeda-beda untuk terbentuk menjadi organisasi di UNJ. Dan tentunya juga di sini dari semangat juga dari para panitia dan juga dari para peserta yang mengikuti organisasi untuk mahasiswanya bisa lebih baik ke depannya lagi. Oke, baik nih. Biar teman-teman pendengar bisa kebayang gimana serunya jadi bagian dari organisasi kalian. Boleh nih kegiatan rutin yang diadakan oleh lembaga itu kira-kira apa aja, Kak? Boleh dari sebelah sana. Kalau dari kami sendiri, kegiatan rutin kami itu ada namanya sembahyang bersama, atau mungkin kalau dari teman-teman yang lain doa bersama gitu ya. Kalau misalnya dari KMHB itu biasanya ada sembahyang bersama kami lakukan di sekretariat. Jadi di sekretariat KMHB UNJ itu ada altar agama Buddha dan juga pelantiran untuk yang agama Hindu. Nah, jadi untuk teman-teman yang beragama Hindu, Buddha itu bisa datang ke sekret dan berdoa sembahyang gitu. Selain sesama ya tentu aja walaupun namanya kerohanian, tapi KMHB sendiri ini memang adalah organisasi yang lebih ke sosial dan sosial berdasarkan dharma yang ada seperti itu. Oke, baik, boleh selanjutnya. Kalau PMK itu dia ada macam-macam jenis ibadah persekutuan dan pembinaan. Ada yang pertama itu persekutuan jemaat. Itu dilakukan jadwalnya itu setiap hari Jumat gitu. Jadi setiap minggu rutin hari Jumat jam sekitar jam 11.45 kita udah mulai. Ruangannya itu situasional sih gitu kan, kondisional aja. Dan baru yang kedua, nah persekutuan jemaat tadi itu skala universitas ibadahnya gitu. Dan baru yang kedua itu ada persekutuan pelayan. Nah ini juga ibadahnya skala universitas juga gitu. Dan ini diadakannya itu rutinnya setiap sebulan sekali gitu, sebulan sekali. Dan untuk ruangannya juga kondisional, biasanya kita pakai ruang kelas gitu di GRK. Baru yang ketiga itu ada baru ini bentuk persekutuan juga, tapi ini persekutuan namanya persekutuan doa. Ini tingkat fakultas gitu. Jadi berbagai fakultas yang ada di UNJ itu mengadakan mereka masing-masing persekutuan doa ini gitu, dan dilakukannya itu setiap sebulan 2 kali gitu, sebulan 2 kali yang diadakan menyesuaikan gitu jadwalnya mereka gitu sesuai masing-masing PMK fakultasnya gitu. Baru ada pembinaan, kita ada pembinaan kelompok kecil gitu. Kelompok kecil itu kayak bentuk suatu pemuridan gitu, belajar tentang firman Tuhan gitu kelompok kecil ini. Jadi kelompok kecil ini ada pembinaannya ini setiap sebulan sekali gitu. Dan dia skalanya universitas gitu, dan itu ibadahnya itu kondisional juga, itu biasanya menggunakan ruang kelas di UNJ. Baru ada juga pembinaan pemimpin kelompok kecil gitu. Jadi untuk leader-leader yang tadi kelompok kecil tadi gitu, itu diadakan setiap 2 bulan sekali gitu. Dan untuk ruangannya itu menggunakan ruang kelas juga, dan itu skalanya universitas gitu. Nah itu untuk pembinaan, untuk kayak persekutuan ibadah-ibadah. Nah untuk proker besarnya kita biasa ada apalagi menjelang nanti nih PKKMB, kita ada namanya kebangkitan rohani gitu, KKR atau biasa disebut KKR gitu. Nah KKR ini skalanya universitas, dan itu emang khusus untuk maba. Nanti 2025 ada KKR yang dimana itu ibadah penyambutan mahasiswa baru gitu. Itu skalanya
universitas gede gitu. Jadi dan untuk ruangannya itu biasanya kita menggunakan kayak aula-aula di UNJ gitu kan yang besar. Dan baru setelah KKR ada juga proker rutinnya itu biasa Natal gitu. Kita juga ada Natal Civitas gitu, yang dimana mengundang selain mahasiswa dan juga dosen karyawan yang beragama Kristen gitu yang ada di UNJ gitu. Jadi itu juga skala universitas gitu. Dan untuk ruangan sih menyesuaikan juga kondisional gitu. Ya, jadi hanya itu aja yang proker rutin gitu, ibadah dan proker besarnya PMK gitu. Oke, berarti tidak hanya mahasiswa aja tetapi juga ada dosen dan juga lainnya ya Kak? Iya. Oke, berarti juga ini tidak hanya lingkup univ tapi ada juga fakultas, jadi teman-teman semuanya juga bisa lebih baik lagi nanti juga bisa bekerja sama bareng-bareng gitu ya Kak? Iya. Oke, mungkin boleh sebelahnya. Kalau untuk LDK sendiri sama ya, kayak yang juga ada istilahnya fakultas gitu ya. Di fakultas juga ada namanya lembaga dakwah fakultas gitu. Jadi dari kita sendiri sebenarnya kalau di LDK namanya kajian kolaborasi gitu atau kalibrasi. Sistemnya tuh kita bikin kajian dengan kerjasama gitu dengan 3 atau 4 lembaga dakwah fakultas. Jadi pengadaannya pun bareng-bareng oleh fakultas juga gitu. Alhamdulillah kalau kemarin sih kita baru ngadain ya tentang Palestina, juga ngundang Ustadz Hussein Gaza gitu. Yang kalau teman-teman semua tahu ya salah satu aktivis dari Indonesia yang di Palestina yang lebih lama kan. Jadi kita mengundang orang yang ahli gitu di bidangnya. Terus kalibrasi ya salah satu programnya. Terus kalau untuk di LDK juga tuh sebenarnya kita punya namanya Quran Institute. Jadi itu semacam kayak lembaga Quran yang mengajarkan kita tentang kasin gitu. Nah, programnya ada studi intensif atau SKI. Jadi programnya ini untuk kasin tapi yang aja juga nggak jauh-jauh dari angkatan 20 ataupun 21. Jadi kakak kita juga yang ngajarin. Jadi kan lebih enak lah gitu ya kalau belajarnya dengan yang lebih sama gitu kan dibanding seniornya. Paling kalau dari juga kita namanya juga mentoring ya, ataupun dari segi pembinaannya ada gitu. Setiap kelompok kecil nanti dibuat dengan mungkin satu mentor gitu. Itu setiap fakultas pun juga ada program seperti itu. Jadi untuk 3 program besar di LDK tuh gitu, ada pembinaan, kajian dan juga untuk belajar Quran ya. Itu. Oke, berarti ilmunya juga turun-temurun dari kakek yang sudah mempelajarinya juga dan diberikan kepada teman-teman semuanya ya. Oke, baik, boleh selanjutnya. Oke, kalau dari KMK sendiri pasti ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Kayak misalnya kalau di KMK itu ada Jumatan namanya, agak sedikit sama ya, tapi kalau di Katolik itu Jumatan itu diadakan setiap Jumat di bulan pertama. Jadi kayak di minggu pertama Jumat itu kita mengadakan Jumatan. Itu kita ibadah bareng. Kalau orang Katolik itu bilangnya misa bareng. Kita ada Jumat pertama. Terus ada juga bulan kitab suci nasional, ya kitab dan segala macam itu. Terus kalau selain Natalan juga Natalan sama kita pasti ada. Terus kalau di luar keagamaan mungkin ada banyak juga ya, kayak misalnya acara angkatan, terus temu akrab. Terus juga kalau olahraga tuh kita juga ada olahraganya kayak fun sport, itu olahraga bersama 1 KMK se-UNJ. Terus ada sport fest, itu kita lomba. Terus kalau sekarang tuh mungkin ada namanya KMK Cup. Jadi kita mengundang teman-teman dari Unit Timur kayak Jakarta Timur, Bekasi yang termasuk ke KMK Unit Timur untuk kita lomba bareng. Itu juga ngundang 1 unit di DKI Jakarta juga sih. Paling kalau untuk yang besar itu aja sih paling. Wah, ternyata banyak sekali juga ya dari UKM-UKM di UNJ kegiatannya yang dimana bisa meningkatkan mahasiswa di UNJ untuk lebih baik lagi. Oke, dan sekarang kita akan bahas topik yang agak lebih dalam lagi nih. Ada beberapa lika-liku atau tantangan keimanan yang sering dihadapi mahasiswa di era globalisasi dan dunia digital saat ini. Apakah kira-kira ada nih tantangannya? Oh, boleh dari LDK Salim terlebih dahulu. Oke, untuk dari tantangan sendiri tentunya sebagai mahasiswa pasti ya, apalagi di era global sekarang. Mungkin ambil contoh soal sikap hedonisme aja ya mungkin ya di kalangan mahasiswa, di mana kadang kita kegoda nih buat beli barang yang lagi obral ya kan, ataupun murah-murah tapi duitnya pas-pasan. Itu kita kadang lupa gitu untuk memperhatikan dari segi keuangan kita gitu, ataupun mungkin dari tantangan kita memanfaatkan sosial media. Tentunya itu yang menjadi PR ya untuk kita sebagai mahasiswa di era global sekarang, yang dimana informasi sekarang kan cepet banget nih kita dapatkan ya, tapi kita kadang pilihnya juga susah, bahkan hoax pun kadang kita terima juga. Nah itu yang menjadi tantangan bersama gitu, gimana kita bisa juga menjaga dari segi sikap kita untuk tidak boros ataupun hedon, dan juga salah satunya di sosmed pun juga bisa lebih bijak lagi gitu dari hal-hal yang hoax tadi gitu. Oke,
Oke, emang banyak sekali ya Kak sebenarnya tantangan-tantangan dalam semua hal, tapi yang penting kita bisa mengolahnya gitu. Iya. Oke, mungkin boleh dari PMK. Kalau menurutku sih biasanya tuh paling tekanan kayak kita sebagai mahasiswa paling tanggung jawabnya karena tekanan biasa akademik dan juga faktor dari internal kehidupan mahasiswa sendiri gitu. Jadi kadang tekanan yang kita pun kayak merasa pasti pernah gitu kan punya tekanan dalam porsinya sendiri gitu, dalam akademik kayak tuntutan mungkin kayak ya berbagai macam tekanan lah gitu, gimana yang bikin itu mudah sekali gitu, yang bikin kita goyah gitu kan, kayak kita jadinya fokusnya hanya yaudah oh kita kejar akademis kita gitu kan. Nah tapi satu sisi ternyata kita juga perlu gitu loh sering melupakan kalau ternyata kita butuh juga untuk asupan untuk rohani kita juga gitu loh, kayak dalam ibadah gitu kan. Jadinya karena mungkin udah terpaku sama tekanan ini, kita pasti seringkali jadinya ya udah gitu kan mencari yang kesenangan yang di luar gitu, di luar agama kita gitu kan, kayak ibadah gitu kan. Jadinya kesenangan yang menurut dia enak aja gitu, duniawi gitu. Tapi ya baiknya kan kita mencari kesenangan itu dalam kayak Tuhan kita sendiri gitu kan. Jadinya itu sih yang bikin benar-benar yang harusnya itu nggak baik sebenarnya kan. Itu nggak baik kalau kita mencari kesenangan yang di luar gitu kan, di luar yang seharusnya gitu kan. Ya itu yang memang menjadi faktor iman yang dalam kayak kita dari mahasiswa ini yang sering jadinya lupa kan itu gitu, baiknya tuh gimana gitu. Ya betul banget ya Kak, karena di sini juga masih beberapa banyak yang emang mementingkan dunianya, tapi kita juga harus mementingkan yang namanya akhirat juga ya Kak. Oke, baik. Kalau kita lihat sekarang nih, budaya luar dan gaya hidup modern tuh semakin deras masuk ke kehidupan kita. Biar mahasiswanya bisa tetap menjaga keimanan di tengah pengaruh budaya luar dan juga budaya modern, kira-kira bagaimana kini Kak caranya biar mahasiswa tetap bisa teguh? Boleh dari KMK terlebih dahulu? Oh iya, boleh. Kalau dari saya sendiri, mungkin pertama-tama kita sebagai mahasiswa mungkin nggak bisa menutup kemungkinan bahwa kita tuh sering FOMO, terus juga kita sering mau nggak mau ikut-ikutan tren yang ada, terus ngikutin teman-teman kita, itu kan nggak bisa kita pungkiri. Tapi kalau dari situasi di kampus, mungkin buat teman-teman kalau untuk itu kan di kampus ini ada beberapa kegiatan atau namanya organisasi keagamaan. Teman-teman bisa ikut untuk bergabung sama kita berempat supaya teman-teman tuh bisa tetap mengikuti perkembangan zaman, tetap bisa modernisasi dan segala macamnya, tapi tetap ada batasan gitu. Jadi teman-teman kalau ikut dengan kita, mungkin kita kan tidak menutup kemungkinan dengan modernisasi ya, karena kita kan juga pasti mengikuti perkembangan zaman. Tapi kalau ikut kita mungkin lebih ke arah baiknya, kayak kita misal nggak mungkin kita karena organisasi keagamaan kita mengambil modernisasi atau gaya budaya luar tuh yang buruk, pasti kita ngambil yang baik. Makanya teman-teman bisa belajar bersama kami juga teman-teman tuh nggak bakal jauh dari Tuhan, jadi bisa sejalan gitu, dapat baiknya juga dapat keagamaannya. Mungkin itu aja sih. Oke, baik, berarti walaupun sekarang udah modernisasi nih Kak, berarti kita tetap menjaga dari kebaikan-kebaikan dan juga kegiatan yang memang harus kita jalani ya Kak untuk kewajibannya. Iya. Oke, baik, boleh selanjutnya. Oke, kalau dari KMHB modern ini kan emang banyak ya faktornya, globalisasi apalagi. Mungkin kita sebagai mahasiswa juga mungkin di semua organisasi, di semua kerohanian pasti kita menggunakan sosial media yang bijak tentunya. Nah, sosial media yang bijak ini biasanya kalau dari KMHB itu kami suka ada konten namanya Dharma Sharing. Dharma Sharing ini apa? Dharma Sharing ini jadi adalah mengutip dari kitab ataupun dari ibarat itu kayak nasihat-nasihat lah dari pemangku, dari biku, dari bantai gitu, untuk dijadikan sebuah konten, dijadikan untuk sharing aja di Instagram story. Nah itu biasanya untuk mengatasinya. Kalau misalkan teman-teman semuanya maba ikut untuk kerohanian, pasti dari kita juga akan ada wadahnya gitu. Jadi teman-teman gak akan merasa sendiri, teman-teman akan merasakan kayak, oh memang kami ini ada nih wadahnya untuk beragama juga,
semua agama pun ada 6 agama yang ada di UNJ ini juga semuanya terwadahi gitu. Terus kalau misalkan untuk menangkal dari budaya luar ya biar maksudnya nggak terlalu masuk, kalau dari kami sendiri ada program kerja namanya Dharma Yatra. Dharma Yatra ini jadi gabungan itu kami pergi ke tempat ibadah agama Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Kebetulan kemarin sudah terjadi, kami ke pura, ke wihara, dan juga ke Litang. Kelitang ini tempat ibadahnya agama Konghucu, teman-teman. Nah, di situ juga biasanya ada tim dari pura itu ngeliput. Mereka meliput untuk Bali gitu di Bali TV. Jadi untuk ngasih tahu nih ke teman-teman, ke orang-orang lain kalau memang globalisasi dan modernisasi ini tuh nggak sepenuhnya buruk gitu. Dan juga dari itu juga kami juga menjaga kebudayaannya. Kebudayaannya itu ya karena Hindu itu kan identiknya dengan Bali. Jadi kami juga menjaga tuh kebudayaan Balinya. Begitu sih. Oke, berarti emang di UNJ ini menyediakan sebuah wadah untuk mahasiswa bisa belajar bersama, nanti juga dibantu dari kakak tingkat untuk kita belajar bareng-bareng. Oke, baik. Karena sekarang teknologi sudah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, kadang malah bikin kita jauh dari nilai-nilai keimanan ya Kak, betul. Nah, sikap dari mahasiswa tersebut biar bisa menjaga perkembangan teknologi digital agar tetap berdampak positif bagi diri sendiri, itu bagaimana kira-kira Kak? Boleh dari PMK? Oke, kalau dari PMK itu mungkin bisa menggunakan perkembangan teknologi, bisa melalui menyebarkan ayat-ayat gitu kan. Kayak kita bisa bagi apa atau menggunakan dengan bijak, yaitu kita bisa menjadikannya itu kayak saluran kasih gitu, suatu teknologi. Kayak mungkin dari penyebaran story gitu kan, kita bisa kayak membagikan suatu bentuk kayak ayat penguatan gitu kan, ayat penguatan kayak kalau dari PMK mungkin kayak Alkitab gitu kan, isi-isi firman Tuhan yang ada di Alkitab, yaitu kata-kata motivasi yang menyapa bisa kayak di pagi hari gitu kan, malam atau ketika itu tuh sangat berguna sih gitu. Untuk kayak menjadi penyemangat bagi yang kalangan kita gitu kan. Dan juga bisa suatu bentuk mengekspresikan juga gitu, kayak menyebarkan firman Tuhan gitu kan. Dia itu dengan sharing gitu tentang kehidupan spiritual kita gitu, kayak kesaksian bentuknya kan. Dan itu akan menjadi berkat bagi orang lain gitu. Jadi benar-benar gunakan teknologi jadi ruang ekspresi kita gitu, untuk gimana caranya kita membagikan suatu kebenaran gitu untuk pada masyarakat orang gitu. Oke, berarti di sini banyak juga ya contoh-contoh dari sikap yang emang harus kita teladani bersama gitu ya. Oke, boleh dari KMK? Oke, kalau dari KMK sendiri mungkin kalau dari saya pertama-tama kita sebagai mahasiswa tentunya harus selektif ya. Kita harus bisa karena kan teknologi ini sebenarnya bisa dikatakan baik dan buruk ya. Jadi buat itu makanya dari situ mungkin kita sebagai mahasiswa tuh, karena kita sudah mahasiswa juga, mungkin kita harus bisa lebih selektif. Jadi bisa memilih mana yang baik, mana yang enggak. Terus juga kita bisa kalau mau menyebarkan juga tentunya harus selektif dulu kan. Kalau misalnya nggak selektif, ntar kita asal ngirim bisa berdampak buruk bagi orang lain. Mungkin yang pertama itu pasti selektif. Terus yang kedua mungkin kalau ngomongin teknologi atau semacamnya, mungkin kalau dari media sosial dari kita sendiri tuh pasti kan main Instagram, terus juga YouTube dan segala macam, pasti kita main gitu juga kan. Mungkin kalau dari situ kalau saya sendiri mungkin di Instagram tuh saya follow orang-orang tuh ya, atau instansi atau pokoknya akun-akun yang berbau agama Katolik, yang isinya tuh kayak nge-share quotes, terus juga ayat Alkitab, terus kegiatan-kegiatan agama, terus juga kalau ada juga OMK gitu, kayak contohnya tuh Instagram, mungkin boleh disebutin ya. Kalau Instagram itu contohnya mungkin kayak Inspirasi Kristen, terus Sahabat Katolik, itu mungkin Instagram yang sering saya follow juga. Itu mungkin teman-teman juga bisa follow buat yang beragama Kristen dan Katolik, karena banyak banget informasi yang bisa kita dapetin. Terus kalau untuk nge-share ayat juga, kalau di Katolik khususnya kita kan ada Orang Muda Katolik ya, OMK. Itu pasti ada grup WhatsApp-nya, jadi setiap pagi atau setiap hari itu pasti aja dikirimin kayak renungan ayat Alkitab dan renungannya. Jadi itu juga bisa kita share juga ke orang-orang
melalui teknologi ini sih, mungkin itu sih. Oke, emang benar banget ya teman-teman, apabila dari diri kita sendiri itu emang harus mengikuti hal-hal yang baik yang dimana nantinya menjadi arah kita ya untuk kedepannya, biar kita semua bisa baik dan juga maju bersama-sama. Oke, penting banget nih ngomongin soal lingkungan biar mahasiswa tetap kuat iman di era digital sekarang. Menurut teman-teman semua nih, apa peran lingkungan mengenai pertemanan, komunitas atau organisasi kerohian dalam membantu menjaga iman di era digital? Boleh dari KMHB? Oke, dari komunitas organisasi itu tentu itu sangat berpengaruh ya bagi keimanan dan spiritual masing-masing, karena kita itu jadi punya teman, jadi punya sahabat yang satu iman gitu, dan kita tuh bisa bareng-bareng untuk pergi gitu. Misalkan ada acara waisak atau ada acara sembahyang di pura gitu, jadi kita bisa bareng-bareng nih. Nah, menurut aku pribadi, untuk kita pergi bareng-bareng sembahyang bersama, berdoa bersama itu menjadikan salah satu bonding juga. Yang pertama kita bisa bonding, yang kedua kita bisa saling menyemangati satu sama lain. Jadinya kayak, oh ada nih teman kita yang kurang termotivasi untuk datang ke tempat ibadah, tapi melihat teman-temannya, melihat komunitas, melihat organisasi yang seneng, yang selalu semangat untuk ke tempat ibadah, bisa menjadikan pribadi itu tuh kayak, oh yaudah deh aku mau ikut gitu, oh yaudah deh ayo kita ke tempat ibadah setiap minggu, atau sekecil kita ngajak juga. Nah, dari ajakan itu juga bisa menjadi motivasi mereka untuk ikut nih dalam kegiatan-kegiatan. Jadi menurutku emang penting banget komunitas, organisasi, dan juga lingkungan ya untuk ke spiritual masing-masing. Benar, karena kita juga kan manusia sosial gitu ya. Jadi pertemanan itu mengaruh banget buat melangkah kita bersama, apalagi teman-teman kita saling mensupport bareng kali ya. Boleh dari LDK Salim? Oke, untuk lingkungan ini penting juga emang dari kita di mahasiswa ini, karena apalagi yang dengan heterogennya gitu kan di lingkungan mahasiswa gitu, pasti ada yang baik dan juga ada yang buruk gitu. Kalau di Islam juga disebut kalau kita temenan nih sama orang yang jual kayu bakar kan, atau besi gitu, bakal bau besi ya kan, tapi kalau kita temenan sama tukang minyak wangi kita bakal dapat wanginya gitu. Jadi itu salah satu hadis yang juga kita jadi panutan juga gitu, misalnya ya kita cari teman-teman yang ibaratnya bisa baik bareng gitu. Jadi ya nggak apa-apa kita misalnya belum baik nih, ataupun masih mau belajar gitu, atau bahasanya hijrah gitu kan ya, kita cari teman yang udah lebih baik dari kita gitu, semata-mata bukan untuk kita yang udah baik gak ngejudge orang yang mau baik ya, tapi sama-sama belajar gitu. Toh juga yang udah baik juga pasti ada kurangnya kan, namanya juga manusia gitu. Makanya itu manusia bermakhluk sosial kan, karena masih banyak kurangnya lah gitu. Jadi kita butuh sama-sama nih lingkungan yang saling mengingatkan gitu. Ya entah yang baik itu nanti ada salahnya diingetin sama yang baru baik, ataupun sebaliknya gitu, yang udah baik bisa menyemangati yang tadi baru hijrah gitu. Jadi intinya sangat penting lah lingkungan itu mempengaruhi di kalangan mahasiswa. Betul, biar teman-teman juga saling belajar bersama gitu ya. Oke, baik nih. Kalau kita lihat lagi nih, kehidupan mahasiswa tuh sibuk banget ya. Sibuk. Nah, kira-kira bagaimana nih tips agar mahasiswa mampu menyeimbangkan antara kesibukan akademik, pergaulan, penggunaan media digital, dan menjaga hubungan spiritual dengan Tuhan? Boleh dari KMK? Oke, kalau soal itu ya nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, kalau sibuk tuh pasti, apalagi kita udah kuliah, terus juga pasti dapat tugas, terus ikut organisasi lagi, jadi kayak ya pasti sibuk banget lah pokoknya. Tapi kalau ada caranya teman-teman, kalau misalnya kayak gitu, kalau dari saya pribadi ngakalin itu tuh mungkin yang pasti bikin skala prioritas ya. Terus juga kita harus apa ya, punya rasa tanggung jawab gitu ketika kita mengikuti sesuatu atau melaksanakan sesuatu, itu kita harus punya tanggung jawab. Kalau kita udah mulai, kita harus menyelesaikan lah itu misalnya. Terus kalau misalnya caranya atau tipsnya, mungkin kalau dari saya Senin sampai Jumat pagi sampai sore kan kita pasti kuliah, itu bisa kita gunakan buat kuliah, terus bisa buat nugas dan segala macam. Terus kalau malam dari Senin malam sampai Jumat malam itu mungkin kita bisa gunakan dengan main sama teman, karena main kan nggak mesti setiap hari ya, mungkin ada 2-3 hari kita pakai buat buat main, terus beberapa sisa harinya tuh kita pakai buat nugas juga. Kalau untuk Sabtu Minggu ini kan weekend ya, weekend itu kan identik dengan waktu keluarga. Terus kalau misalnya di Katolik itu waktu dengan Tuhan juga, karena kita bisa ibadah di antara Sabtu dan Minggu, antara itu kita bisa pilih. Jadi nggak akan ada yang namanya nggak ada waktu buat Tuhan gitu, karena sibuk itu kan cuma dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu itu kita pasti bisa pakai buat beribadah. Jadi saya rasa dengan konteks seperti itu aja udah harusnya bisa dibagi ya.
Ya berarti menarik juga ya untuk cara-caranya. Jadi biar kita tidak mementingkan akademik, tapi kita juga mementingkan keluarga dan juga Tuhan. Oke, boleh dari LDK Salim. Kalau untuk tadi benar ya, salah berkas itu penting ya, dimana selain kita bisa belajar sesuatu, kita juga bisa belajar di situ manajemen waktu gitu. Antara tadi waktu untuk kita belajar, ataupun bermain, ataupun dengan keluarga atau teman, dan juga ibadah gitu. Kalau di sana kan, ya kita ada 5 sholat ya dalam sehari itu kan, itu udah jadi patokan kita gitu, dan kita mendekatkan diri kepada Allah SWT ya kan. Jadi udah ada lah waktu-waktu yang diberikan gitu oleh Allah gitu untuk kita mendekatkan diri gitu. Mungkin setelah ya paling habis maghrib atau habis subuh ya kita bisa tilawah sedikit ya kan sebelum mulai aktivitas, dan juga akhirnya kita bisa kuliah dengan tenang, bahkan dengan lebih baik lagi gitu. Dan juga di sore hari ataupun di waktu maghribnya bisa ya tilawah lagi, ataupun akhirnya bisa sholat maghrib dengan khusyuk gitu. Malam hari itu boleh silakan untuk mau main game ataupun misalnya berkumpul sama keluarga. Jadi satu hari itu bisa sama-sama bisa dimanfaatkan untuk tadi ya semuanya dapat gitu, balance lah gitu ibaratnya, nggak gampang stres insyaallah gitu ya kalau misalnya semua bisa dapat dari 5 hal tersebut. Jadi poin pentingnya ya tadi kita bisa punya skala prioritas, yang penting yang mana didahulukan, yang kurang penting mungkin bisa nanti dikerjakannya gitu ya. Dan juga manajemen waktu itu juga harus baik gitu, pagi ngapain, siang ngapain, sore ngapain itu udah harus di plan lah dari kemarin. Kalau bahkan kalau hari itu mau ngapain itu sudah ada plannya gitu dari kemarinnya gitu. Jadi nggak asal ikut-ikutan aja ya, ataupun akhirnya FOMO doang gitu di hari itu. Paling itu sih. Oke, berarti kita emang harus bisa menyiapkan itu semua ya. Walaupun misal kita udah sibuk dari akademik maupun yang lain, kita harus bisa menyiapkan dan juga diri sendiri mempunyai caranya masing-masing gitu ya. Yang penting kita bisa menyesuaikan bersama-sama. Oke, wah menarik sekali ya ini dari perbincangan podcast pada hari ini. Boleh nih kalau teman-teman mahasiswa baru yang ingin mendaftar dan juga sudah dijelaskan juga benefitnya apa aja. Nah, buat teman-teman yang penasaran, boleh nih memperkenalkan username IG-nya nih biar teman-teman juga lebih tahu lagi mengenai organisasi tersebut. Boleh? Kalau dari KMK mungkin teman-teman bisa follow Instagram KMK ya. Kalau nggak salah namanya KMK SFUNJ. Itu teman-teman bisa follow, bisa lihat-lihat banyak kegiatan yang kita lakukan, banyak juga hal-hal istimewa tentunya yang bakal kita lakukan. Makanya jangan lupa di follow teman-teman. Oke. Kalau untuk LDK sendiri, Instagramnya ada, YouTube-nya juga ada, TikTok juga ada gitu. Terus aja LDK Salim WNJ gitu ya. Jadi jangan lupa untuk di follow, subscribe, dan juga banyakin like. Selalu nggak rugi. Kalau PMK dia ada juga platform YouTube, Instagram, TikTok, dan untuk username-nya itu PMK UNJ gitu. Tulis aja nanti PMK UNJ, nanti muncul lah gitu kan. Mungkin kalau bagi teman-teman gitu mau apa ya? Jadi ada istilahnya itu 2 username gitu kan. Bagi teman-teman yang fakultas sesuai fakultasnya masing-masing bisa nanti cari kayak PMK misalnya karena aku dari FISH gitu nanti bikin PMK FISH gitu, FIS UNJ gitu. Bagi teman-teman yang FBS gitu PMK FBS UNJ gitu. Jadi juga ada untuk akun Instagram yang sesuai dengan fakultasnya masing-masing gitu. Oke, dari KMHB, username IG kami ada @KMHB_UNJ, ada juga YouTube-nya KMHB UNJ. Jangan lupa ada juga email dan juga nomor WA-nya itu ada biasa di postingan-postingan kami. Jadi jangan lupa dicatat atau jangan lupa dihubungi. Oke, wow, keren sekali ya teman-teman. Kita jadi lebih mengenal lagi mengenai UKM-UKM yang ada di UNJ dan juga kita nanti bisa mengenal lebih dalam di organisasinya, dan juga nanti apabila ada yang ingin ditanyakan juga bisa langsung aja DM ke akunnya masing-masing. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai sejarah, lalu membahas tantangannya dan juga bagaimana cara solusinya biar kita kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya dari UKM yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing bersama dengan teman-teman. Oke, jangan lupa dimanapun kita berada, sekecil apapun langkah yang kita ambil, tetap jaga niat dan tujuan hidup kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om.